Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam edisi serial kali ini insyaallah kita akan mengkaji kitab yang sangat populer, banyak dipakai di banyak pesantren dan dikaji oleh banyak para ustadz, yaitulah kitab kumpulan hadis-hadis sebanyak 40, lebih tepatnya 42, yang kitab ini diberi nama, diberi judul Arba'in An-Nawawiyah, jadi 40 hadis An-Nawawiyah. Jadi diambilkan Nawawiyah ini, 40 hadis An-Nawawiyah ini karena dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Dari Imam, nama lengkapnya adalah Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Al-Mutawaffa sanah, yang wafat, beliau wafat tahun 676 Hijriyah. Jadi Imam Nawawi. Tapi ini bukan Imam Nawawi yang kakek atau orang tua dari Yai Ma'ruf Amin yang sekarang wakil presiden, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, bukan, tapi Imam Nawawi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan muqaddimah ya, dalam kitab ini. Insyaallah nanti kita akan selesaikan kajian kitab ini mulai dari muqaddimah sampai dengan hadis yang terakhir 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdu, segala puji atau bermula segala puji itu lillahi bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Qayyumis samawati wal aradhina, yang mendirikan langit, wal aradhina dan bumi-bumi. Ya. Mudabbiril khalaik, yang mengurusi seluruh ciptaan. Ajma'ina, seluruhnya. Ba'isir rusuli, yang mengutus beberapa utusan. Salawatu, yang bermula salawatnya Rasul. Wassalamuhu, dan salamnya alaihim, atas Rasul semuanya. Ilal mukallafina, sampailah kepada orang-orang yang mendapatkan tuntunan. Lihidayatihim, karena hidayahnya para Rasul. Wa bayani syara'id dini, dan penjelasan tentang syariat-syariat agama. Biddalail qad'iyah, dengan dalil-dalil al-qad'iyati yang pasti. Wa wadhihatil barahini, wa wadhihati, dan penjelasan-penjelasan al-barahin yang terang benderang. Begitu. Ahmaduhu, ahmadu, aku memujihu akan Allah ala jami'i ni'ami, atas seluruh nikmat-nikmatnya. Wa as'alu, dan aku memintahu pada Allah al-mazidat, tambahan min fadlihi, dari keutamaannya Allah, wa karamihi, dan kemuliaannya Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu, dan aku bersaksi an la ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, al-wahidul qahhar, yang maha esa, yang maha perkasa, qahhar. Ya. Kitab ini diawali oleh hamdalah, salawat, salam, dan itu standar dari semua kitab-kitab yang ditulis, yang dicatat, yang disusun oleh para ulama-ulama. Selalu diawali dengan hamdalah atau bismillah, hamdalah, salawat, dan salam. Karena segala perbuatan yang baik itu memang ya seperti itu harusnya. Kullu amrin dibarin la yubda bi bismillah. Kalau ada satu urusan yang baik tidak diawali dengan bismillah, bahwa aqta, nah, dia nanti bisa terputus. Artinya terputus itu tidak sampai kepada Allah, atau barangkali juga boleh diartikan tidak mendapatkan tambahan kebaikan, tidak mendapatkan keberkahan.
Karena itu ya terus selalu awali segala sesuatu itu dengan bismillah. Ya. Dan lebih pasnya lagi diakhiri dengan alhamdulillah. Bismillah di awalnya, alhamdulillah di akhirnya. Semua perbuatan baik kalau dilakukan seperti itu dia akan bertambah terus kebaikannya. Alhamdulillahirabbil alamin, semua pujian ya. Pujian dari manusia kepada manusia, pujian dari manusia kepada alam, pujian manusia kepada yang lain-lainnya, itu semuanya pada hakikatnya itu adalah kembali kepada Allah. Kita memuji alam ini ketika kita melihat suatu alam yang sangat bagus, sangat indah, luar biasa. Kita pergi ke pegunungan, lihat alam yang begitu menyejukkan mata. Kita pergi ke pantai, lihat lautan yang begitu luas, alangkah indahnya. Bahkan ketika bertemu dengan orang-orang yang cantik misalnya, atau gagah, dan kita puji, pada hakikatnya itu adalah memuji yang menciptakannya, memuji alam. Alam tidak akan menjadi tersanjung, tidak akan menjadi besar, tidak akan menjadi apa-apa ketika itu. Tapi memuji alam itu sama dengan memuji yang menciptakan alam. Ada seorang anak kecil, ganteng, cantik misalnya, kita puji dia, alangkah bagusnya, gantengnya, cantiknya dia. Itu berarti juga kita memuji orang tua dari anak tadi juga salah satunya. Dan pada akhirnya orang tua akan kembali memuji siapa? Kembali kepada Allah. Jadi semua pujian itu kembalinya kepada Allah. Ya, semua pujian kembali kepada Allah. Apapun bentuk pujian kepada siapapun ditujukan akan kembali kepada Allah. Kenapa? Semuanya berasal dari Allah. Maka dikatakan di sini alhamdulillah, istighraq untuk makna yang memperbanyak, yang luar dan tanpa batas, apapun bentuknya. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Kenapa dikatakan alamina, tidak dalam bentuk jamak, tidak dalam bentuk mufrad? Karena alam ini memang banyak. Alam ini banyak. Selain alam kita, barangkali juga ada alam lain yang kita tidak tahu. Sudah kembali ke kita saja. Sudah berapa alam yang kita lewati? Kita mulai dari alam ruh. Dari alam ruh kita turun ke alam rahim. Dalam kandungan ibu kita. Berapa lama? 7, 8, 9 bulan. Ya, minimal 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Ya. Lahir, masuklah kita ke alam dunia sekarang ini. Nanti setelah melewati alam dunia, kita akan masuk ke alam berikutnya, alam barzakh atau alam kubur. Masuk lagi nanti setelah itu nanti ada alam akhirat, nanti ada alam surga, ada neraka dan seterusnya. Itu alam-alam. Dan di luar itu banyak mungkin alam-alam lain, alam jin, alam malaikat dan lain-lainnya yang kita tidak diberi pengetahuan lebih tentang hal itu. Itu hal-hal yang gaib. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kita memang diberi ilmu tapi sangat sedikit tentang hal-hal yang tersebut. Ya. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Qayyumis samawati wal ardi. Allah lah yang mendirikan langit, menjaga langit itu agar tetap ada, tetap berdiri. Wal ardina, dan bumi-bumi yang kita bertempat di dalamnya. Nah, ini menariknya, samawat wal ardina sama-sama memakai bentuk jamak. Apa maknanya? Ya. Karena memang langit itu ada macam-macam. Ya, satu ayat mengatakan ada 7 lapis. Bumi juga ada macam-macam. Dan yang kita tinggal di dalamnya namanya bumi. Barangkali ada makhluk-makhluk yang Allah tempatkan di satu tempat yang mungkin namanya kurang lebih sama dengan bumi. Dan kita tidak tahu. Itu bagian dari rahasia Allah. Tidak hanya itu saja, mudabbiril khalaik ajmain, Allah urus semuanya. Seluruhnya diurus. Dicukupkan semuanya. Ya, tergantung kita saja nanti mau bagaimana mensyukuri yang Allah berikan, kecukupan-kecukupan yang Allah ada pada kita. Ba'isy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jilma'ina sallallahu alaihim ilal kalam.
Beliau mengutus para rasul. Allah mengutus para rasul-rasul utusan. Semoga salawat dan salam tetap atasnya. Ya. Saya langsung saja. Wa asyhadu anna, kita lanjutkan lagi. Ya, ini kalau saya sampaikan nanti terlalu panjang karena masih banyak dalam kesempatan ini yang ingin kita bahas. Wa asyhadu anna sayyidina, dan aku bersaksi anna sayyidina, sesungguhnya pemimpin kita Muhammad, dan yaitulah Nabi Muhammad, itu abduhu, utusannya Allah, wa rasuluhu, itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, wa habibuhu, dan kekasihnya Allah, wa khaliluhu, dan kekasihnya, kesayangannya. Habib, khalil kurang lebih maknanya sama. Afdalul mahlukina, paling utamanya makhluk-makhluk, al-mukarram, yang dimuliakan bil Quran, dengan Al-Quran, al-aziz, yang mulia, al-mu'jizati, yang menjadi mukjizat, al-mustamirrati, yang tetap, ya, ala ta'aqubis sinina, atas perubahan umur, perubahan zaman, perubahan tahun-tahun, ya. Wabis sunani, dan didanding dengan sunnah-sunnah, al-mustanirati, yang menerangi, yang bisa dijadikan pegangan, yang bisa dijadikan cahaya. Artinya ketika kita dalam suatu hal kita sulit untuk mendapatkan jawaban dari satu itu, permasalahan itu, maka Al-Quran bisa dijadikan dicari jawabannya di sana. Lil mustarsin, ini bagi orang-orang yang memberi petunjuk, al-mahsusi, yang dikhususkan, bijawami'il kalimi, dengan kumpulan kalam-kalam, wasamahatid dini, dan keluasan dunia. Salawatun wahidan, salawat bermula salawat yang wassalamu, dan salam yang alaihi, atas Nabi, wa ala syairin Nabi, dan atas Nabi-Nabi yang lainnya, wal mursalina, dan para utusan, wa ali kullin, dan keluarga seluruhnya, wa sairis sholihin, dan orang-orang soleh yang lainnya. Jadi di sini dijelaskan tentang syahadat. Tadi ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau lebih singkatnya wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah, kesayangannya Allah, makhluk yang paling mulia, afdalul makhluqina, dia adalah makhluk yang paling mulia. Al-mukarram, dia mulia dan dimuliakan bil Qur'ani. Dimuliakan dengan apa? Bil Qur'ani al-aziz, dengan Al-Quran yang mulia, al-mu'jizati, yang menjadi mukjizat, al-mustamirrati, yang terus, mukjizatnya itu terus mustamirrah. Nah, ini saya ingin jelaskan dikit. Nabi Muhammad mungkin tidak seperti nabi-nabi yang lain yang diberi mukjizat yang luar biasa. Nampak misalnya yang begini, Nabi Musa punya tongkat yang bisa berubah jadi ular, punya tongkat yang ketika itu dipukulkan ke laut, laut terbelah jadi jalan tol. Nah, begitu. Punya tongkat juga yang dipukulkan ke batu, kemudian dari batu itu memancar 12 mata air. Fajar min husnata asrata ayna. Nah, begitu. Itu Nabi Musa. Sampai sekarang tongkatnya Nabi Musa ini ada di salah satu museum di Turki. Entah betul entah enggak, tapi enggak ngerti kita. Tapi mukjizatnya itu hanya untuk kaumnya saja, hanya untuk umatnya saja pada waktu itu. Kita setelah laut terbelah misalnya, sekarang sudah nutup lagi, kita tidak bisa lagi menikmati mukjizatnya Nabi Musa. Ya, berubah jadi ular, ularnya sudah nggak ada lagi dan kita tidak bisa jadikan ularnya. Tongkatnya ada tapi ularnya enggak. Ya. Tapi mukjizat Nabi Muhammad itu sampai sekarang tetap 15 abad, 14 atau 15 abad yang lalu sampai sekarang mustamirrah, tetap ada, tetap bisa kita lihat, tetap bisa kita nikmati, tetap bisa kita jadikan pegangan. Ya, zaman berganti, zaman berubah, tapi Al-Quran tetap relevan. Al-Quran tetap sesuai dengan kondisi-kondisi perkembangan zaman yang ada. Nah, itulah hebatnya Al-Quran itu. Sehingga permasalahan apapun yang ada dalam kehidupan kita, itu kita bisa cari jawabannya di dalam Al-Quran. Bisa kita cari patokannya di dalam Al-Quran.
Jadi mulai zaman dulu sampai sekarang berlaku. Inilah istimewanya mukjizatnya Nabi Muhammad. Berlangsung lama sampai ila yaumil qiyamah. Jadi kalau nabi-nabi yang lainnya mukjizatnya hanya untuk kaumnya saja. Nah, itu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqad rawaina maka amma ba'du adapun setelahnya. Faqad rawaina maka sungguh telah meriwayatkan akan kami, ya, meriwayatkan kepada kami an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud, wa an Abdullah bin Mas'ud, wa an Mu'adz bin Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda dan Abi Darda, wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik dan dari Anas bin Malik, wa Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin, dari jalan-jalan katsiratin yang banyak, biriwayatin dengan bentuk-bentuk riwayat, atau dengan riwayat-riwayat mutanawwi'atin yang bermacam-macam. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata siapa Rasul, man barang siapa hafidha yang menghafal, ya, hafal ini hafidha di mana hafal, ala ummati atas umatku, menghafal arba'ina hadisan, hafal 40 hadis, min amri diniha, hafal 40 hadis ini dari urusan dunianya, ba'asahum wahu ba'asa maka membangkitkan hu akan man siapa Allah yaumal qiyamati di hari kiamat, fi zumratil fuqaha'i, di dalam golongannya para fuqaha. Fuqaha ini ahli-ahli fikih, ya, ahli fikih, wal ulama'i, dan golongan ulama. Fi riwayatin, di dalam satu riwayat, ba'asahum wa faqihan aliman, ba'asa maka membangkitkan siapa wahu akan man faqihan sebagai orang yang ahli fikih, aliman sebagai orang yang ahli. Nah, ini menarik. Ada satu hadis, ya, hadis ini luar biasa karena melalui jalur yang bermacam-macam dan diriwayatkan oleh banyak orang. Di antara di sini tersebut sahabat-sahabat utama Nabi ada Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang luar biasa, ya, sepupunya Nabi sekaligus juga nantinya juga menjadi menantunya Nabi karena dinikahkan dengan Fatimah binti Rasulullah. Ya. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, nih sahabat juga yang luar biasa, terkenal dengan kecerdasannya. Ada lagi Mu'adz bin Jabal, ada lagi Abi Darda, ada lagi Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya dari Umar bin Khattab, namanya aslinya adalah Abdullah. Ada lagi Ibnu Abbas, ada lagi Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id al-Khudri. Wah, ini luar biasa nih. Abi Hurairah, ada nama Abi Hurairah. Abi Hurairah kita tahu adalah ajudannya, kalau bahasa sekarang ajudannya Nabi. Dia kalau tidur sering di pintu kamarnya Nabi, di depan pintu kamar. Sehingga ketika Nabi keluar itu sering terpijak kakinya dan kemudian dia terbangun. Akan ikut kemanapun Nabi pergi. Ini sahabat-sahabat utama, sahabat mulia ini meriwayatkan satu hadis, ya, dengan jalan yang bermacam-macam, cara yang bermacam-macam, bahwa Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang hafal, ya, di antara umatku ini, siapa yang hafal 40 hadis, ya, arba'ina hadisan, 40 hadis, min amri diniha, yang mana hadis itu berkaitan erat dengan urusan dunianya. Jadi barang siapa di antara umatku ini yang hafal 40 hadis, yang hadis ini berkaitan erat dengan urusan dunianya, ba'asahum wa yaumal qiyamati, maka Allah akan bangkitkan dia nanti, orang yang hafal 40 hadis tadi, dia akan dibangkitkan oleh Allah, dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang faqih, ya, orang-orang ahli fikih. Kita tahu ulama-ulama fikih ini
Madzhabul arba'ah, imam empat madhab itu semua faqih semuanya. Ya. Dan banyak lagi ulama-ulama lain yang merupakan golongan-golongan faqih, orang-orang yang alim, orang yang sangat paham dengan ilmu fikih. Ya. Aliman, ya, faqihan apa ini? Dan ulama, fuqaha dan ulama di dalam kelompoknya para ahli fikih dan para ulama. Jadi dibangkitkan bareng-bareng, dikumpulkan bersama dengan mereka. Siapa yang hafal 40 hadis. Nah, dalam redaksi lain, wa fi riwayatin ba'asa wa faqinahan aliman. Allah akan bangkitkan dia sebagai orang yang faqih, orang yang ahli fikih, aliman sebagai orang yang ahli. Wa fi riwayatin Abi Darda, dan satu riwayat lagi menurut Imam Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Ya. Saya nanti, kata Nabi Muhammad, wa kuntu, dan ada siapa aku, lahu bagiman yaumal qiyamati, di hari kiamat, ada itu syafi'an, yang memberi syafaat. Nah, jadi orang yang hafal 40 hadis, Nabi mengatakan sendiri, aku nanti akan beri syafaat kepadanya. Wa syahidan, dan aku yang menjadi saksi baginya. Nah, kalau dia adalah orang baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa fi riwayatin Ibnu Mas'ud, dan dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud menurut redaksi yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, kila dikatakan lahu bagi man udkhul min ayyi abwabil jannah. Udkhul, masuklah kamu, min ayyi abwabil jannah, dari pintu-pintu surga yang mana saja. Nah, jadi kalau pintu surganya banyak, boleh milih, bebas. Min ayyi abwabil jannah sita, yang engkau kehendaki. Jadi kalau kamu hafal 40 hadis, maka kamu bisa masuk ke pintu surga yang mana saja yang kamu inginkan. Ada macam-macam pintu dan sangat banyak sekali pintunya. Sekarang silakan pilih. Ya, mau masuk yang kemana saja. Nah, wa fi riwayat Ibnu Umar, dan di dalam satu riwayat menurut Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama, dia akan tercatat fi zumratil ulama, di dalam golongannya para ulama, wa khusyira, dan dikumpulkan fi zumratis syuhada'i, di kelompoknya orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau lihat hadis ini luar biasa, ternyata jalan masuk surga itu sangat mudah. Cukup hafal 40 hadis. Jadi kalau ada metode 40 jam bisa membaca Al-Quran, 40 jam bisa membaca kitab kuning, barangkali di sini juga ada metode 40 hari masuk surga. Dalam 40 hari dijamin bisa masuk surga. Caranya bagaimana? 40 hari, dalam setiap satu harinya hafalkan satu hadis, sampai ke hari 40 hafal 40 hadis. Itu dijaga, itu betul-betul diingat, dihafal. Nanti ketika meninggal, kalau berdasarkan hadis ini, akan mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah. Dikumpulkan bersama orang-orang alim, dikumpulkan bersama para ulama, dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Luar biasa. Ya. Ini perawi riwayatnya banyak sekali ini. Ya. Nah, tetapi juga ditutup wattafaqo, dan sepakat sapa al-khuffadzu, para ahli, para penghafal hadis. Ini al-khuffad ini istilah untuk orang-orang yang hafal hadis. Hafid mufrad, khuffad jamaknya. Hafid satu orang yang hafal hadis, khuffad orang-orang yang hafal hadis. Cuman kalau di negeri kita ini ada sedikit salah kaprahan lah, saya bilang seperti itu. Karena ya kalau ini nanti bagian lagi kita akan bahas kesalah kaprahan orang-orang Indonesia. Salah satunya ini menyebut orang yang hafal Quran sebagai hafid, hufat. Padahal kalau di negeri asalnya itu di Arab, orang-orang yang hafal hadis disebut dengan hafid, jamaknya hufat. Nah, kalau yang hafal Al-Quran apa disebutnya? Hamilul Quran. Orang-orang yang membawa Al-Quran, hamilul Quran. Kalau jamak menjadi hamalatul Quran. Nah, ini, tapi ya terserahlah, itu di Indonesia sudah seperti itu. Ya.
Umpamanya seperti itu. Wattafaqa al-huffadhu, sepakat para ahli hadis, penghafal hadis, ala anna waqta, sesungguhnya kelakuan hanya itu lisani, hanya hal lisani itu hadisun hadis dhaifun yang lemah, ya. Wa in kasurat, walaupun banyak apa turukuhu, jalan-jalannya, ya. Disepakati oleh ulama hadis bahwa hadis yang tadi dikatakan man hafidha arba'ina hadisan, nah jadi itu disepakati oleh para ulama hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi bukan berarti tidak bisa jadi pegangan. Namanya hadis dhaif kalau untuk fadilatul amal bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan pegangan, boleh kita bersandar pada hadis itu. Kalau untuk fadilatul amal, hadis dhaif itu baru tidak boleh dipakai kalau untuk mengambil keputusan-keputusan hukum. Nah, itu sepanjang ada masih yang sahih, dahulukan yang sahih. Ya, tapi kalau sudah tidak ada lagi hadis lain dan hadis ini bisa dipakai, bisa diterima secara matan, rawi, nasnya atau teksnya hadis itu ya bisa, sepanjang tidak ada lagi yang bisa hadis-hadis sahih atau hadis hasan yang bisa dipakai. Tapi kalau dalam fadhailah sekali lagi hadis dhaif sekalipun seperti ini boleh dipakai. Maka itu tadi, ya. Mulai hari ini mari kita sama-sama berniat untuk bisa menghafal setidaknya 40 hadis. Ya, 40 hadis dalam hidup ini. Ya, kalau mau bagus ya yang panjang, setidaknya yang pendek-pendek pun banyak. La dzarara wa la dzirara. Nanti kita akan ketemu dalam hadis ini, dalam kitab ini ada satu hadis yang sangat pendek. La dzarara wa la dzirara. Ya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Nah, itu juga banyak lagi ada hadis pendek. Nanti kita akan pelajari. Ya. Gitu. Nah, dhaif ini bukan berarti apa ini namanya? Secara nasnya salah tidak, secara matanya salah tidak, secara teksnya hadis salah bukan, tidak berarti seperti itu. Terkadang hadis dhaif ini kan begini. Dia bisa menjadi dhaif karena ada salah satu rawinya yang katakanlah menurut pemahaman ulama zaman dulu ini kurang bisa dipercaya. Imam Bukhari itu punya kitab namanya Sahih Bukhari. Dikatakan Sahih Bukhari itu huwa as-sahihul kitab ba'dal Quran. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Kenapa bisa seperti itu? Karena Imam Bukhari itu sangat berhati-hati betul dalam menuliskan hadis di dalam kumpulan hadis-hadis yang yang disusun oleh beliau. Dan untuk mentasih hadis itu benar atau tidak, beliau terkadang melakukan perjalanan yang sangat jauh, ribuan kilometer bahkan. Dan setelah ketemu, kadang-kadang tidak langsung ditanya, dilihat dulu. Ya, dikatakan bahwa orang tersebut si fulan punya riwayat hadis dari ini. Terkadang Imam Bukhari bertemu dengan beliau tidak langsung ditanya, tapi dilihat dulu sehari-harinya bagaimana. Nah, ternyata ada satu pelaku kecil, ya, yang kemudian tidak sesuai dengan syarat, beliau akan kembali dan tidak jadi. Misalnya begini, pernah yang mau ditanya itu meludah ke arah kiblat. Nah, melihat seperti itu saja Imam Bukhari sudah langsung, sudah kalau begitu dia tidak bisa menghormati kiblat. Kalau tidak bisa menghormati kiblat, ya bagaimana dia akan bisa memuliakan Islam? Nah, tidak jadi. Pernah ketemu lagi dalam rangka mencari kebenaran satu hadis, ketemu satu orang yang bermain-main dengan burung. Ini burung asli, burung dara. Ya kan? Dan ketika itu tidak jadi tanya beliau. Melihat seperti itu langsung pulang. Kenapa? Bagi beliau waktunya aja dihabiskan seperti itu, hanya untuk bermain-main saja. Nah, ya. Hal-hal yang kecil seperti itu jadi diperhatikan oleh Imam Bukhari. Dan itulah kenapa kemudian bahwa kitab yang disusun oleh Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu menjadi as-sahihul kutub atau as-sahihul kitab ba'dal Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Terkadang ya ada salah satu rawinya saja yang ya tidak terlalu punya dosa banyak lah, tapi ya
hanya dosa-dosa fasik lah, dosa-dosa kecil, tapi itu sudah cukup menjadi satu alasan bagi Imam Bukhari untuk tidak mengakui kesahihan suatu hadis. Nah begitu ya. Wa in katsurat turuku waqad sunnafal, dan sungguh telah menyusun sebuah ulama para ulama radhiyallahu semoga meridai sapa wa anhum dari para ulama ya, fi hadzal bab, di dalam bab ini, ma sesuatu la yusa yang tidak bisa dihitung minal musannafati dari beberapa susunan. Fa awwalu man alimtu, fa aluman maka permulaannya orang alimtu yang aku tahu, huwa kan man sunnafa menulis fihi di dalamnya, atau menyusun ya lebih tepatnya menyusun fihi di dalam bab ini, itu Abdullah bin Al-Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak. Maka berdasarkan hadis tadi itu ya, maka kemudian banyak ulama yang menyusun kitab-kitab yang berisi 40 hadis atau bahkan mungkin lebih ya. Salah satu yang dikenal oleh penulis yaitulah Imam Yahya bin Sarafuddin ya, An-Nawawi, yaitu ada yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Ini yang pertama kali yang beliau ketahui, yang penulis ketahui. Summa Muhammad bin Aslam At-Tusi, dan ada lagi namanya Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Alim Ar-Rabbani. Summa Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, ada lagi nama Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasai. Wa Abu Bakar Al-Ajuriyu, wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahan. Asfahan ini nama daerah kalau tidak salah, Isfahan itu di Iran atau di Irak, saya kurang ingat ya. Tapi ulama-ulama dulu memang seperti itu. Ada nama At-Tusi tadi kita sebut itu untuk menunjukkan asal daerahnya, karena ulama dulu biasanya seperti itu ya. Katakanlah ya Al-Makki, Al-Maliki ya, Al-Madani, Al-Mishri, itu Al-Yamani. Di Indonesia banyak nama ulama-ulama yang dikaitkan dengan daerah, nama daerah. Ada tadi di awal tadi kita sebut saya Imam Nawawi Al-Bantani ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu untuk menunjukkan nama daerahnya, dari daerah Banten, maka disebut Al-Bantani. Syekh Yasin Al-Fadani ya, ada dengan Yasin Al-Fadani dari kata Al-Padang, Yasin yang berasal dari Padang. Syekh Khatib As-Sambasi, Khatib Sambas, dan banyak lagi gitu. Al-Asfani wa Daraqutni wal Hakim wa Abu Nu'aym wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Syed Al-Malini. Nah ini Al-Malini nama daerah juga. Wa Abu Usman Asy-Syawbini, Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi wa khalaikun, dan beberapa tulisan la yuhsauna yang tidak bisa dihitung, minal mutaqaddimina dari orang-orang yang dahulu, wal mutaakhirina dan orang-orang yang kemudian. Jadi sudah sangat banyak sekali yang yang merupakan kumpulan dari kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan yang kira-kira berkaitan dengan dunia, dengan agama. Jumlahnya 40 bahkan mungkin lebih. Wa qad istaharta Allah Ta'ala fi jam'i arba'ina hadisan ya, bi iktidan biha ulail alimati al-alim wa hufadil lisan ya. Dan kemudian wa qad istakhartu, dan kemudian aku istakhartu ya, istakhartu dari kata istikharah, dan kemudian aku beristikharah. Istikharah artinya meminta petunjuk Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala fi jam'i arba'ina, di dalam mengumpulkan 40 hadis, iktidaan karena ikut ya, karena mengikuti iktidak ya, biha ulail a'immati dengan imam-imam yang tersebut di atas tadi, yang ada imam banyak tadi, al-alami yang alim-alim, wa khuffadil islami dan khuffad atau penghafal-penghafal hadis di dalam Islam. Wa qad ittafaqa, dan sungguh telah sepakat sebuah ulama ala jawazil amali, atas kebolehan beramal bil hadisid dha'ifi, dengan hadis yang dhaif, fi fadhailil a'mali, di dalam
fadailul amal. Tadi sudah saya jelaskan juga, bagi sepakatlah para ulama bahwa boleh dalam konteks fadilatul amal memakai hadis-hadis yang dhaif. Itu boleh. Ya, boleh. Ya, karena banyak ya hadis-hadis dhaif, salah satunya ya barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam maka dia akan tidak akan fakir baik di dunia maupun di akhirat. Itu ternyata ya hadisnya dhaif juga. Tapi boleh itu tepan. Walaupun di hadis dhaif, kita berpegang pada hadis itu dan melakukan amalan-amalan sesuai hadis itu. Berpahala atau tidak pahala itu kan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah tidak usah mikir-mikir seperti itulah. Wis pokoknya ibadah saja. Permasalahan pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjutkan di edisi-edisi berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah ini akan kita buat berseri ya. Nanti kita mulai dari hadis yang pertama sampai dengan hadis yang 42. Mudah-mudahan pendengar, pemirsa juga membawa kitabnya sehingga nanti bisa sama-sama kita baca, sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita renungkan lah, menjadi bahan untuk belajar bareng-bareng lah, kita belajar bareng-bareng begitu. Dan akan lebih pas lagi kalau kita hafalkan juga. Saya alhamdulillah ada hafal beberapa, ada banyak yang saya hafal, tapi ya saya ngajak semuanya untuk hafalkan hadis ini. Barangkali memang betul apa yang hadis tadi yang dikatakan man hafidhu ala urmati arba'ina hadisan. Nah, gitu tadi. Kalau itu betul-betul terjadi, maka sungguh keberuntungan bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita dimasukkan dalam kelompok para alim, para ulama, para fuqaha, para orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.